Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap organisme memerlukan tempat tinggal masing-masing. Tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut habitat. Di dalam habitatnya, organisme senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Kesatuan interaksi antara organisme dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. 1. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor entok, seekor ayam, sebatang pohon mangga, atau sebatang pohon pisang. Demikian juga manusia dapat disebut sebagai individu. 2. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Suatu organisme dapat disebut sejenis apabila mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi, serta dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Populasi organisme dalam suatu ekosistem senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Populasi organisme dapat bertambah bila ada yang datang dari daerah lain atau imigrasi, dan lahir atau natalitas. Sebaliknya, populasi dapat berkurang bila ada yang pindah ke daerah lain atau disebut juga dengan emigrasi, dan mati atau mortalitas. 3. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Misalnya, populasi rumput, serangga, kelinci, harimau dalam suatu daerah padang rumput membentuk suatu komunitas. 4. Ekosistem merupakan kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. B. Komponen ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Komponen abiotik terdiri dari semua benda tak hidup yang ada di sekitar, misalnya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. 1. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Disebut juga dengan organisme autotrof. Contohnya, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu pengubahan karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. 2. Konsumen merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain. Organisme yang memakan organisme lain disebut dengan organisme heterotrof.
Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof terbagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora, scavenger, dan detritivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Karnivora adalah organisme pemakan herbivora atau hewan lain. Contohnya singa, harimau, ular, kucing, dan lain-lain. Omnivora adalah organisme pemakan tumbuhan dan hewan. Contohnya beruang, manusia, kera, dan orang utan. Scavenger adalah organisme pemakan bangkai hewan yang masih utuh, misalnya burung pemakan bangkai. 3. Decomposer adalah organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.